Halo semuanya. Halo guys. Oke. General reading ya. General reading. Oke. Ini pembacaan kartu. Pembacaan energi general untuk energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Langsung aja. Kali ini temanya tentang ucapanmu atau kata-katamu, terus intuisimu ya, firasatmu yang akan segera menjadi nyata gitu ya. Jadi kita lihat prediksi dalam waktu dekat ini tentang ucapan-ucapanmu, kata-katamu, firasat, intuisimu yang memang akan kejadian ya, akan jadi kenyataan. Begitu, oke? Oke. Tada. Jadi aku ngelihat ya, mungkin kamu pernah berkata-kata atau kamu pernah kayak punya intuisi, punya firasat ya, bahwa hidupmu akan lebih baik. Aku ngerasa memang hidupmu akan lebih baik ya. Hidupmu akan lebih positif ke depannya. Jadi sebenarnya kita tidak begitu-begitu aja, kita tidak begini-begini aja ya. Kita nggak selamanya menderita ya, kita akan berubah lebih baik ya gitu. Itu akan jadi kenyataan. Kemudian aku ngerasa ada doa-doamu, harapan-harapanmu akan dikabulkan ya. Jadi berdoalah yang baik-baik, berdoalah yang positif gitu ya. Karena aku lihat banyak doa terjawab, banyak doa akan menjadi kenyataan. Ini terutama Februari ya. Ya, ada di Februari satu persatu doamu menjadi kenyataan gitu. Oke. Kemudian mungkin ada ucapanmu, kata-katamu, firasat dan intuisimu kayak ya seseorang belum move on dari kamu. Mungkin kamu merasa dia belum move on dari kamu, dia belum lupa sama kamu. Ya itu sebenarnya benar ya. Bahkan sampai ke depannya ada orang yang susah melupakan kamu. Ada orang yang kayak ingat-ingat terus ya sama kamu. Dan itu nyata, itu akan menjadi nyata. Oke. Kemudian mungkin ada kayak apa ya, entah firasatmu kah, intuisimu, kata hatimu bilang ya, ada semacam manfaat dari membatasi diri ya. Mungkin beberapa kalian kayak ngerasa ada nih manfaat membatasi diri ya. Pertama, menjaga kesehatan mental. Kedua ya supaya terhindar dari drama, terhindar dari orang-orang manipulatif, toksik gitu. Dan supaya mereka-mereka itu introspeksi diri, ngoreksi diri. Dan aku rasa itu akan menjadi nyata ya. Gitu. Kemudian mungkin kamu ngerasa ada beberapa yang iri, ada beberapa yang cemburu sama kehidupanmu, atau ada yang sensi sama kamu, bersaing, merasa berkompetisi dengan kamu, ya itu ada. Jadi ya begitulah hidup.
Ada yang senang dengan kita, ada yang tidak. Ya udah, ya. Ya udahlah, oke? Oke, tada. Ini dikatakan kamu dan dia memang pernah dipertemukan di kehidupan sebelumnya, dan kalian akan dipertemukan lagi di kehidupan selanjutnya, ya. Jadi mungkin ada kata-kata intuisi firasatmu bilang, kayaknya udah kenal lama sama seseorang. Kayaknya seseorang ini tidak asing. Sepertinya kita sudah lama kenal. Wah, sepertinya kita terkoneksi secara spiritual atau kita terkoneksi kuat gitu ya. Ya aku lihat itu benar loh. Itu nyata sebenarnya. Dan akan menjadi nyata memang ke depannya. Aku lihat ya mungkin yang ngerasa kayak kamu dan dia memang pernah dipertemukan di kehidupan sebelumnya, ya. Artinya kayak ya udah pernah kenal di kehidupan sebelumnya. Nah, terus kalau ada firasatmu, kata-katamu bilang, kata intuisimu bilang, kalian akan dipertemukan lagi di kehidupan selanjutnya. Nah, itu akan menjadi nyata. Itu akan dor ya. Jadi ya aku lihat ada begitu ya. Berarti ada ini ya, kalian yang masih punya urusan. Beberapa ini berhutang karma atau ya dia akan dipertemukan lagi. Dia akan didekatkan lagi ke kamu. Oke, kemudian seseorang hidup menderita tanpa kamu di sisinya. Dia saat ini hanya pura-pura bahagia. Wah, ada gitu ya. Jadi sebenarnya seseorang dia tuh hidupnya menderita tanpa kamu di sisinya. Jadi sebenarnya saat ini ya, dia tuh kayak cuma pura-pura bahagia gitu. Karena ada orang seperti itu ya. Dia kelihatan baik-baik aja padahal pura-pura. Dia kelihatan bahagia padahal pura-pura. Wah, gitu. Orangnya itu ya, fake palsu. Oke. Kemudian seseorang bisa introspeksi diri setelah kamu sudah tidak banyak bicara lagi, ya. Ini yang kayak aku bilang tadi. Betapa berfaedahnya ya, betapa ya ada manfaatnya kamu batasi diri, ya. Ada manfaatnya kamu membatasi dirimu. Jadi sebenarnya seseorang bisa introspeksi diri, seseorang bisa ngoreksi diri ya. Setelah kamu udah nggak banyak bicara, setelah kamu sudah tidak banyak bicara lagi sama dia. Jadi ya mungkin beberapa kalian merasa udah lelah, udah capek, nggak dihargai, nggak didengarkan. Ya udah kemudian kamu diam gitu. Ya udah saat kamu diam, ya seorang itu introspeksi diri ya. Jadi kita bisa aja kan ngomong gitu ya, semoga lah kalau aku udah diam gini mereka semua sadar gitu ya. Iya, aku ngerasa sadar sih ya. Oke, kemudian ketika kamu membuat batasan, maka kamu berhasil membuat banyak orang penasaran. Wah, kamu ya. Jadi pada saat kamu bikin batasan, saat kamu lebih privacy, kamu ya bikin tembok ya untuk kehidupanmu ini, kamu bikin batasan gitu. Sebenarnya kamu berhasil membuat banyak orang penasaran. Itu contoh aku ya sedikit ngomong aja, sedikit bicara, atau aku nggak usah banyak bertindak, aku nggak usah terlalu aktif gitu ya. Aku cenderung diam, pasif gitu, bikin batasan.
Nah, kemudian lihat deh nanti, pasti banyak orang penasaran penasaran sama aku gitu. Ya itu akan nyata loh. Terus sih jadi kalau ada feeling firasatmu bilang kamu dikepoin, kamu dicari tahu oleh dia, oleh mereka, itu benar loh, itu akan jadi nyata. Oke? Terus kamu mampu mengusir energi negatif, kutukan atau sumpah serapah dari orang-orang melalui kata-katamu, terutama doamu, ya. Jadi kamu bisa mengusir energi negatif, kamu bisa mengusir kutukan, sumpah serapah dari orang-orang, ya, yang melalui kata-katamu, melalui doamu. Contohnya gini, ya udah aku berdoa ya semoga yang kirim energi negatif itu hilang, dan memang akan hilang dengan doa-doamu, ya. Atau aku berdoa supaya kutukan-kutukan, sumpah serapah dari orang-orang itu hilang, ya, jadi nyata gitu. Berarti ya intinya banyak berdoa sih, banyak berdoa, minta kekuatan dari Tuhan, ya, dari semesta untuk melepaskan energi negatif ini, ya. Tuh, oke. Kemudian terkadang ketakutan, kecemasan atau kekhawatiranmu cuma ada di pikiranmu saja, ya. Nih, jadi kamu itu sebenarnya bisa berkata-kata, bisa apa ya, ya ada kata intuisimu. Kayak kamu tuh takut, kamu cemas, kamu khawatir itu sebenarnya karena pikiranmu aja. Atau kamu begini begitu, itu cuma perasaanmu aja, ya. Dan itu benar. Ada beberapa hal seperti itu, ya. Jadi kalau takut, kalau cemas, kalau khawatir, ya nggak usah berlebihan. Nggak usah kayak aduh takut banget, panik bingit gitu, ya. Ya jangan kayak gitu banget gitu. Soalnya ya kadang kita khawatir, kita cemas itu kayak itu pikiran kita doang, ya. Jadi nggak usah didramatisasi gitu, ya. Nggak usah didramatisir, cie. Ya gitu ya. Jangan didalami banget pikiran itu, ya. Terus seseorang memang benar-benar mencintaimu dan dia mempunyai ketertarikan seksual yang besar ke kamu. Wah, siapa nih kalian ya punya kata-kata intuisi, semacam firasat gitu. Jadi aku ngerasa ya itu ada benernya, itu bisa menjadi nyata, ya. Kayak ya kamu bilang dia ini suka banget nih kayaknya sama saya, dia sepertinya sangat cinta dengan saya. Wah, itu ada yang nyata, ya. Atau seseorang ini sepertinya berhasrat, seseorang ini sepertinya ada ketertarikan seksual begitu. Ya itu benar, ya. Bahkan omonganmu itu jadi kenyataan sih, karena seseorang mau sampaikan perasaannya, seseorang itu mau sampaikan hasratnya mungkin, ya, di masa depan atau di masa yang akan datang gitu. Oke? Terus kamu punya banyak para penjaga, tak ada satupun yang bisa menjatuhkan kamu, ya. Jadi percaya diri, jangan insecure, jangan minder, ya. Kamu itu dijaga loh, ya. Pernah nggak ngomong atau punya firasat kayak aku ini dijaga sih, aku dijaga malaikat, aku dijaga leluhur, ya, aku dilindungi gitu. Jadi nggak ada bisa jatuhkan aku, ya. Jadi omonganmu itu jadi nyata. Kamu itu memang punya banyak para penjaga dan nggak ada satupun yang bisa
mengusik kamu. Gak ada satupun yang bisa mengecoh hidupmu. Gak ada satupun yang bisa menjatuhkan kamu. Jadi ya udah, percaya diri, ya kan, gitu. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Aku ngerasa kamu ini memang ada ikatan batin kuat ya dengan seseorang. Ini kalian ada kayak gitu, punya ikatan batin, koneksi batin yang kuat ya. Jadi buat yang berkata-kata, buat yang apa ya kata-kata intuisimu, firasatmu bilang, aku itu ada ikatan batin dengan dia. Nah itu nyata sebenarnya loh. Atau aku bisa merasakan perasaan dia gitu. Itu benar sih. Itu akan terwujud nyata. Akan ditunjukkan nyata sama kamu nantinya, bahwa ya kalian ini ada perasaan yang sama, kalian dikoneksi yang sama gitu. Ini kalian ada sama-sama sayang ya, sama-sama cinta, kemudian ada yang sama-sama rindu, terus sama-sama diam gitu, diam aja ya. Oke. Ada yang sama-sama tertutup. Terus aku ngelihatnya apa ya, ada yang memang kayaknya nggak semangat gitu, nggak semangat hari-harinya tanpa kamu ya. Jadi kalau kamu ngerasa, lihat deh, dia tuh kayaknya kurang bahagia begitu ya tanpa aku, dia kayaknya kurang semangat tanpa aku gitu. Itu benar sebenarnya, menjadi nyata sih. Atau ya ada kayak semacam ini ya, ucapan ya, dia tidak akan menemukan orang seperti aku ya, dia tidak akan menemukan orang seperti diriku ya. Itu benar sebenarnya, itu akan nyata. Atau ya aku tidak tergantikan gitu. Dan itu benar sih aku rasanya ya, itu menjadi nyata ya, menjadi nyata loh. Itu kayak ya memang kamunya tidak tergantikan oleh yang lain. Dia mau kemana juga dia kayak kurang bahagia ya. Oke. Kemudian mungkin ada kata-katamu, firasat atau intuisimu tentang seseorang akan mendapatkan karma ya. Dan itu nyata loh, itu bisa menjadi kenyataan. Misalnya ya orang seperti dia, mereka bikin saya kecewa, bikin saya marah, bikin saya sakit hati, ya itu ada tabur tuainya, ada karmanya gitu. Jadi ya udah, itu kayak ya urusan mereka lah ya. Kemudian sebenarnya kamu ini tidak perlu menjelaskan apapun ke siapapun lagi ya. Kamu tidak perlu jelaskan banyak hal, apalagi tentang dirimu. Karena gini, kalau orang yang memang pembenci pasti tetap aja nggak suka gitu ya sama kamu. Kalau orang-orang yang iri, dengki, punya penyakit hati gitu ya, memang banyakan nggak suka gitu dengan dirimu. Tapi kalau orang yang memang cinta, orang yang memang sayang, pasti ya melihat dirimu baik, melihat dirimu positif ya. Itu kalau orang yang benar-benar sayang dan cinta sama kamu ya. Cuma ada lagi hal yang mungkin lebih luas gitu ya, kayak ya seperti kata-kata atau firasat intuisimu bilang bahwa kebenaran akan terungkap, keadilan akan ditegakkan. Itu benar. Jadi siapapun berprasangka buruk sama kamu, itu akan lihat
kebaikan, akan lihat kebenaran itu ada di dalam dirimu gitu. Makanya ya udah, kebenaran itu sebenarnya akan terlihat aja bahwa kamu tidak seburuk yang mereka kira, kamu tidak toksik seperti yang mereka kira gitu. Jadi ya kalau kamu memang baik ya pasti akan ditunjukkan baik. Kalau kamu memang orang benar, akan ditunjukkan kamu benar. Jadi ya udah, ngapain takut? Kalau kamu benar ya ngapain takut gitu. Oke? Kemudian oke. Jadi buat yang ini ya, kayak optimis gitu, pantang menyerah, tidak putus asa ya. Aku ngerasa sebenarnya ucapkan aja hal-hal yang positif ya, ucapkan aja hal-hal yang baik, yang membangun, yang memotivasi gitu. Kayak misalnya kayak apa ya, ngomong hal-hal yang bisa membangun semangat gitu. Kayak contohnya, aku bisa menjalani semuanya, aku bisa melewati semuanya, semua akan baik-baik aja, semua akan lebih baik begitu. Ya akan menjadi nyata kan itu. Jadi ya udah, aku rasa itu kayak afirmasi juga sih. Seperti ya bikin gitu energimu untuk memanifestasikan ya, mewujudkan yang kamu inginkan gitu. Kemudian oke, ini tentang kebenaran lagi ya. Jadi mungkin ada kayak semacam kata-kata intuisi, firasatmu bilang bahwa seseorang tidak jujur, tidak terbuka, atau seseorang menyembunyikan banyak hal, menyembunyikan sesuatu ya. Sebenarnya apapun yang dirahasiakan ini akan terungkap ya. Jadi kalau kamu ngerasa ya udahlah ya, kalau orangnya bohong pasti terungkap, kalau orangnya manipulatif, bertopeng, pasti akan terungkap, kalau orang yang nggak bener, nggak beres ya, pasti akan terungkap. Dan itu ya akan nyata lah, akan menjadi nyata begitu. Oke, kemudian kita lanjut ya. Nah, ini dikatakan intuisimu tajam, kamu tahu banyak hal, kamu harus banyak waspada ya. Itu jadi sebenarnya intuisimu itu tajam banget, intuisimu bagus banget ya. Kamu itu tahu banyak hal, terus kamu itu ya harus banyak waspada sih sebenarnya ya. Aku ngerasa jangan ragukan firasatmu, jangan ragukan intuisimu ya. Terus ya sebenarnya kamu bisa berkata-kata bahwa ya udah, aku bisa ngerasain banyak hal, aku kayaknya tahu banyak hal gitu. Berarti ya harus waspada aja, karena kita nggak tahu ya, ada orang berniat baik atau buruk sama kita gitu. Kemudian selain gengsi, seseorang juga tidak mempunyai nyali untuk menghadapi kamu. Dia melihat banyak kebenaran di dalam dirimu ya. Jadi kalau kamu rasa ada seseorang sepertinya apa ya, kayak mau cuek, menjauh, mengabaikan kamu, membatasi diri gitu, atau apa gitu dilakukan seseorang, dia kayak bodoh amat gitu, padahal udah salah ya, tapi dia masa bodoh begitu ya. Ya itu ada aja. Sebenarnya orang kayak gitu selain gengsi ya, seseorang itu juga nggak punya nyali, dia nggak punya keberanian untuk hadapi kamu, karena dia melihat banyak kebenaran di dalam dirimu ya. Tuh, jadi aku rasa itu bener ya, kalau kamu punya feeling, punya firasat, paling dia gengsi, paling dia malu, paling dia nggak punya nyali, dia itu nggak berani menghadapi saya ya, karena ya yang saya katakan benar, yang saya lakukan benar, sedangkan dia tuh salah gitu. Ya udah, itu sih.
Oke, kemudian ada yang diam-diam mau berubah lebih baik setelah dia kehilangan kamu, ya. Jadi kalau kalian yang berkata-kata punya firasat, intuisi ya, kayak dia diam-diam itu kayaknya mau berubah nih lebih baik ya, apalagi udah kehilangan saya, dia udah rasain sakit kehilangan saya gitu. Ya udah, itu bener loh, itu akan jadi nyata bahwa dia memang mau berubah gitu, berubahnya lebih baik ya. Oke. Kemudian tentang keuangan. Nah, keuanganmu sedang tidak baik-baik saja. Kamu harus hati-hati menggunakannya. Ya, itu. Jadi buat yang punya firasat atau berkata-kata, intuisi, bilang kayaknya keuangan aku ini kenapa-kenapa nih, kayaknya keuanganku tidak baik-baik aja. Ya, berarti ya harus hati-hati menggunakan uang, harus lebih berhemat mungkin ya. Jadi ya aku rasa ya itu benar. Oke, jadi ya ikuti kata hatimu ya. Kemudian kamu akan menemukan jalan keluar untuk semua situasi sulit dan rumit di hidupmu. Oke. Jadi mungkin kita bisa berkata-kata atau punya intuisi firasat, ya nanti ada kok jalan keluarnya, nanti ada solusinya atas semua situasi rumit ini ya. Dan aku rasa itu terwujud ya nanti. Oke? Dan kata-katamu akan bisa mengubah moodmu atau semangatmu ya. Jadi ucapan-ucapanmu, kata-katamu, yang kamu bicarakan, yang kamu omongin, itu bisa mengubah mood atau mengubah semangatmu. Jadi yang ngomongnya yang baik-baik lah, ngomongnya yang semangat, yang memotivasi gitu. Ngomongnya kayak ya optimis aja. Ya seperti aku bilang tadi lah, ngomong yang membuat dirimu semangat. Kayak ya aku pasti bisa, aku pasti mampu, aku pasti sanggup. Ya udah, itu merubah mood kamu ya. Yang tadinya males jadi rajin gitu ya. Jadi ya kayak gitu. Oke. Kemudian nah kita lanjut. Ini ada huruf F, J, U, ada W, P, I, D, G, ada X ya. Ada yang sudah lama kenal. Ada T, ada M, B, ada H, S, O, L, R, Y. Oke, kemudian ini ada bulan Desember, Februari, November, April, ada Juli, ada Maret, ada Mei, ada Oktober. Oke. Kemudian ini ada Capricorn, ada Pisces, Cancer, Aquarius, Taurus, Scorpio, Leo, Aries ya. Oke. Kemudian ada Malang, Jepang, Manado, Pekanbaru, Aceh, Lampung, Semarang, Madiun, Blitar, Pontianak, Tanjung Pinang, Kupang, Pangandaran, Subang, Indramayu, Jogja, Pekalongan, Situbondo, Lok Sumawe, Samosir, Gorontalo, Purwakarta, Denpasar, Madura, Palangkaraya, Mamuju, Tanjung Selor, Cilegon, Kudus, dan Australia. Oke, sampai sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok bersama saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.